November 2020. Baik, dan saya akan memperkenalkan nih. Mungkin saya akan bertanya-tanya nih dengan Mbak Atika Amalia. Nah, apa aja nih produk yang dibuat oleh Mbak nih? Ya, panggil Tika aja ya. Oh, Tika aja, oke, baik. Ya, itu Momilan Kitchen ya. Untuk Momilan Kitchen ini produk healthy food. Produk healthy food. Ada selain healthy food juga ada untuk produk-produk lainnya seperti rice bowl gitu kan. Terus kayak puding botolan seperti itu. Terus untuk 1 tahun terakhir ini kita concern di menu sehat. Menu sehat ya, karena menu COVID nih. Iya, mendukung untuk situasi pandemi seperti ini. Iya. Apa namanya, untuk menu healthy food sendiri itu rata-rata pelanggan gitu ya selalu bertanya, maksudnya untuk menu sehat ini bisa untuk diet atau apa? Nah, kebanyakan sih seperti itu. Cuman di sini kan sebenarnya Momilan itu kenapa jadi memilih kan untuk menu sehat ini lebih ke catering ya. Jadi catering mingguan healthy food dari Momilan itu yang pertama yang jelas untuk kesehatan ya, karena penggunaannya itu lebih low karbo dan low sugar. Jadi karena penggunaan gula kan yang paling berbahaya di setiap makanan gitu kan. Nah, itu makanya kenapa jadi banyak yang catering healthy food ini sebagian besar juga untuk diet. Untuk diet ya. Cocoknya untuk saya nih. Saya mau diet juga nih, Mbak. Oke, baik. Nah, terkait Momilan Kitchen sendiri nih, namanya terinspirasi dari mana nih, Mbak? Nah, untuk Momilan ini kebetulan nama anak saya itu bukan kebetulan, memang namanya Milan gitu ya, Milan. Jadi Momilan, mominya Milan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang Momilan kan dari 2014. Alhamdulillah sudah mau 6 tahun. Itu ya karena berasal dari nama anak saya yang pertama. Yang pertama ya, baik. Itu teman-teman terinspirasi dari nama anak menjadikan nama usaha ya, Mbak ya. Iya, betul. Oke, untuk kalau bahasa Indonesianya dapur Momilan sih ya. Iya, dapur Momilan. Nah, untuk rate harga sendiri, Mbak, untuk produk Mbak nih berapa sih? Untuk menu catering healthy food ya, kita karena mingguan jadi 160.000 itu untuk 5 hari. Jadi kadang banyak yang tanya dan bingung gitu loh, untuk ordernya gimana gitu kan. Nah, 160.000 itu untuk 5 hari, Senin sampai Jumat, untuk 1 kali pengantaran, biasanya siang. Nah, sebelumnya itu memang untuk 2 kali pengantaran ya, menu pagi menjelang siang sama sore menjelang malam gitu kan. Karena memang untuk sebagian yang biasanya request untuk menu diet, requestnya seperti itu gitu. Cuman karena ada kendala waktu kan, kejar tayang tuh kan sama-sama. Karena delivery pun kita sendiri gitu loh. Itu ada biaya tambahan nggak sih, Mbak? Enggak, sudah include semua. Itu untuk di daerah Pelahari atau Pelahari. Sekitar Pelahari paling jauh kita pernah sampai Bekatung sih. Bekatung. Pernah jadi waktu itu sampai ke Jilatan, karena itu saya nggak tahu jarak ke Jilatan itu berapa lama. Jadi selama 1 minggu itu ngantar ke sana bolak-balik. Akhirnya sebenarnya mau dilanjutkan gitu, cuman karena jaraknya terlalu jauh. Kalau masih sekitar Pelahari, masih sekitar Bekatung, Mata, Karangjawa itu masih bisa untuk pengantaran. Oke. Untuk pekerjaannya nih dari makanan sehat yang diproduksi, Mbak, ini itu memerlukan orang banyak lagi atau gimana gitu di dapurnya Momilan sendiri? Sejauh ini pengerjaan setiap menu Momilan itu langsung dikerjakan saya sendiri. Oh, sendirian aja nih? Sendiri sama suami. Sama suami. Oke, dalam 1 hari itu berapa sih, Pak, dapat memproduksi yang makanan sehat saja tadi? Untuk makanan sehat itu karena produksinya karena yang memproduksi terbatas ya, gitu, terbatas orang gitu kan. Untuk 1 minggu itu kita 20 pak. 20. Jadi untuk 20 orang dalam 1 minggu. Jadi sehari 20 gitu. Kadang bisa berbeda. Kadang dalam 1 minggu itu kan selesai gitu, kita ada penawaran kembali untuk dilanjutkan atau tidak gitu. Terus kadang ada orang baru juga gitu, ada yang memang lanjut. Dan alhamdulillah ada yang lanjut sampai sekarang itu sudah hampir kurang lebih 6 bulan untuk menu ini. Untuk menu ini ya, karena di masa pandemi saat ini ya, Mbak ya. Iya. Oke. Untuk promosinya sendiri sih di mana?
atau mungkin rekan dengar nih mau pesan dari produknya Momilan's Kitchen, nah itu gimana menghubunginya Mbak? Kita bisa lewat IG dan WA. Untuk pas respon sih di WA ya. Kalau untuk IG mungkin bisa lihat untuk picture-nya, menunya seperti apa aja gitu kan. Karena menunya selama 2 minggu itu kita selalu berbeda-beda. Iya. Itu di IG Momilan Kitchen, @momilan_kitchen. Terus untuk di WA-nya bisa di 0811 552 4144. Nah, sekali lagi. 0811 552 4144. Oke, baik itu teman-teman, jika kalian ingin pesan ya dari Momilan's Kitchen, banyak sekali varian menunya ya Mbak ya, dari satu hari pun berbeda-beda. Berbeda selama 1 minggu. Satu Per minggu. minggu kita beda selama 2 minggu. Oke, itu pun makanannya sehat-sehat ya Mbak ya. Yang khusus untuk diet pun bisa dipesan di situ. Untuk menunya ini kita yang pasti kita imbangi ya antara protein hewani, nabati, juga karbonya gitu. Untuk karbonya sendiri kita kan kayak nasi putih itu kita nggak menggunakan nasi putih ya, lebih ke nasi merah, terus kentang yang pengganti nasi putih gitu. Ada nggak Mbak strategi baru gitu untuk membuka gerai mungkin atau memperbesar usaha gitu, ada nggak Mbak? Ada banget. Ya. Karena memang sejauh ini sih belum ada ya yang kafe atau resto yang belum menjual makanan healthy food. Terakhir itu saya tahu ada di Banjarmasin gitu kan. Itu baru buka juga gitu. Awalnya juga dari catering healthy food gitu, dari cateringan online gitu. Ya semoga lah nanti Momilan bisa. Semoga ya Mbak ya. Oke, baik. Nah ini Mbak, karena siaran kita ini kan bekerjasama nih dengan dinas terkait, yaitu Diskob Tanah Laut nih Mbak ya, Dinas Koperasi dan Perdagangan. Nah untuk dinas-dinas terkait ada nggak Mbak peran sendiri gitu untuk Momilan's Kitchen? Ada nggak? Atau pelatihan, sejenis pelatihan gitu, atau pemasaran gimana? Pelatihan ada, cuman beberapa kali kebetulan pas memang tidak bisa ikut berpartisipasi gitu kan. Terus untuk kegiatan yang lain di luar dari itu, alhamdulillah ada pernah untuk kayak IRT, PIRT. Sudah ada IRT-nya ya? Kalau untuk PIRT belum, masih sebelumnya belum sih sampai sekarang gitu. Tapi semoga secepatnya. Oke. Untuk sertifikasi mungkin halalnya gitu Mbak, ada nggak? Sertifikasi halal belum, kan kita ngajukan PIRT dulu. Oh iya sih, betul juga. Nah, untuk Momilan's Kitchen ini sudah di HKI nggak sih? Sertifikasi di HKI nggak sih? Belum, karena paten. Nah, belum juga loh. Belum. Sebenarnya karena melihat kita Anda sudah lumayan dibilang lama banget juga enggak kan gitu. baru masih merintis juga kan sampai sekarang gitu. Tapi untuk Mama Momilan sendiri kemungkinan kedepannya memang ada untuk hak patennya yang dilegalkan ya. Baik, itu kan mungkin nanti Mbaknya akan PIRT dulu ya kan, baru sertifikasi halal ya. Nanti terus hak patennya pun dilegalkan gitu. Jadi nggak ada yang yang menguasai nama itu untuk Mama Momilan. Nah itu Mbak, dalam sehari kan itu dibantu sama suami gitu, ada nggak pesanan yang mungkin tiba-tiba banyak gitu, ada nggak seperti itu? Iya, itu untuk menu, kan selain menu healthy food juga ada menu rice bowl kan, untuk yang menu umum lah gitu kan. Itu biasanya ada juga untuk pesanan kantor gitu. Terus untuk menu healthy food sendiri juga ada untuk pesanan kantor. Karena kita menu menyesuaikan ya. Kalaupun seandainya untuk menu healthy food pesan misalkan request nggak usah pakai nasi merah atau menu biasa aja, cuman dari segi sayur dan lauknya itu dipisahkan. Yang penting ini sesuai request sih kalau kita. Kalau memang untuk acara kantor, acara syukuran dan acara apapun gitu ya, kalau ingin pesan untuk menu healthy food bisa disesuaikan sesuai request. Itu kan untuk acara seperti kumpul-kumpul orang yang baik, yang organisasi mungkin yang mau
kumpul-kumpul mau order dari mbaknya ya. Oke, baik. Nah, itu ternyata dari Momilas Kitchen ini teman-teman tidak hanya makanan sehat, tapi makanan catering pun ada juga di situ ya, Mbak ya. Nah, itu harganya mungkin berbeda juga tuh. Berbeda. Untuk healthy food kan ada harga sendiri, terus untuk rice bowl juga, karena sebelum healthy food kan kita fokusnya di menu kemasan rice bowl itu yang menu ayam teriyaki, lada hitam ya seperti itu gitu. Itu bisa untuk rata-rata memang untuk kadang untuk yasinan juga yang pesan, untuk acara kantor juga gitu. Selalu siap nih. Selalu siap. Oke. Selalu siap nih teman-teman. Yang penting misalkan ordernya malam buat besok pagi gitu. Bingung kan? Gimana tuh, Mbak? Malam itu juga nih. Malam ini lagi bahannya nemu, kita oke terus gitu. Pokoknya request Andra sejauh ini gitu kan, Momilan kadang untuk menolak gitu loh, kadang-kadang ya. Selagi itu masih bisa kita kerjakan, pasti kita terima gitu loh untuk orderan. Walaupun mendadak kadang. Ya itu malam-malam banyak juga ya pesannya, Mbak. Malam bisa untuk acara kantor biasanya yang pagi, cuman sebisa mungkin kan jangan malam juga gitu. Iya, harusnya pesannya satu hari sebelumnya itu masih bisa. Nah, terkait bahan-bahan sendiri mungkin itu stok juga di rumah, Mbak. Itu untuk bahan ini salah satu kendala yang paling ini ya bagi Momilan, karena untuk Momilan dari awal adanya usaha ini kan kita berawal dari kemasan yang unik. Untuk dari Momilan sendiri berawal dari kemasan yang unik. Yang pertama yang waktu saya mulai itu bahan-bahan itu tidak ada dijual di sini gitu loh. Itu kan kita untuk minuman botolan kan baru ini aja yang memang ini kan, kita udah dari 2014 itu awal-awalnya itu kita pesennya langsung dari Surabaya seperti itu. Terus rice bowl juga untuk cupnya itu kan belum ada gitu loh di sini, dan sampai sekarang pun untuk bahan Momilan mesti harus ke Banjarmasin atau Banjarbaru dulu gitu loh. Terutama untuk menu healthy food ini ya juga untuk sayur itu kan agak sulit gitu loh dapat di sini gitu. Dari mungkin sehat-sehat itu ya carinya ngalih ya, Mbak ya. Oke, sayur-sayur yang mungkin di pasar mungkin ya aja dicari ya. Tapi yang ini healthy food ya agak-agak susah ya, harus pesan-pesan dulu nih. Nah, itu kendalanya ya, Mbak ya, dari membuka usaha sampai sekarang ya. Sampai sekarang kendalanya tuh kita selalu di bahan gitu. Nah, kalau yang untuk orderan mendadak itu kadang ketika bahan habis kita mesti memang harus keluar kota dulu gitu loh. Langsung ke Banjarmasin malam-malamnya gitu, Mbak? Atau enggak? Pernah kita yang benar-benar malam-malam gitu kita langsung ke pasar langsung ke Banjar tapi gitu. untungnya buka ya, Mbak ya? Kenapa? Tapi untungnya masih ada di sana. Iya, kita kontak dulu kan. Ada kontak ya. Oke. Wah, mantap nih pengalaman Mbaknya nih, itu suka dukanya ya, Mbak ya, dalam membuka usaha Momilas Kitchen ini terkait makanan-makanan ini ya. Di bahan baik itu kemasan ataupun bahan untuk memasaknya gitu. Oke, baik, Mbak. Terkait masa pandemi saat ini nih, Mbak ya, ada nggak sih dari segi mental, mungkin dari segi ekonominya gitu, ada nggak, Mbak? Untuk awal-awalnya iya, karena kan ini selama kurang lebih sudah 1 tahun ya untuk menu healthy food, karena sebelumnya kan Momilan itu lebih ke makanan ini ya, makanan kemasan gitu kan, dan itu setelah itu pandemi seperti ini akhirnya kita putar otak kan gitu loh, untuk ini gimana caranya harus tetap menghasilkan dan tetap berjalan gitu loh, karena kan namanya usaha kalau tiba-tiba skip kita selama berbulan-bulan orang bisa lupa juga gitu loh. Terus akhirnya kita cari referensi gitu kan, kayaknya menu, karena sebagian besar ini juga sih karena terinspirasi dari diet suami saya. Memang pertama awalnya itu kan untuk menu diet di rumah gitu kan, jadi kita posting gitu, akhirnya responnya bagus gitu. Ya sudah, akhirnya kita bikin untuk menu healthy food gitu loh. Bukan kebetulan juga ya, pandemi ini kebetulan sih. Ada pandemi, jadi alhamdulillah untuk berdampak ke usaha Momilan, alhamdulillah sih dibilang nggak berdampak ya berdampak juga sih ya, cuman tapi alhamdulillah nggak drastis gitu loh, karena
ya itu tadi kita terus upgrade gitu loh untuk iya. Ya. Dan ini juga kan untuk menu seperti ini juga kan sangat mendukung untuk kondisi seperti ini gitu. Seperti ini gitu. Jadi sehat terus nih teman-teman ya, karena kita harus menjaga imun teman-teman, karena kesehatan itu penting ya. Untuk memakan makanan-makanan yang sehat tentunya ada di Momilan's Kitchen ya teman-teman. Baik Mbak, keunggulannya nih dari Momilan's Kitchen itu apa sih? Ada nggak ciri khasnya tersendiri gitu dari yang ciri khas tersendiri itu dari awal berdirinya Momilan gitu ya. Yang pertama itu bukan terinspirasi sih, karena memang apa yang saya jual itu memang yang saya konsumsi sehari-harinya di rumah juga gitu loh. Termasuk untuk menu yang pertama, Momilan itu menunya ramah anak. Ramah anak itu awal dari produk Momilan. Itu produk Momilan itu rata-rata berawal dari menu empasi anak-anak saya. Jadi insya Allah sudah pasti aman untuk dikonsumsi anak-anak ya. Setelah makin kesini kan kita menyesuaikan juga untuk menu dewasanya gitu loh. Jadi lebih ke pertama untuk menu Momilan itu ramah anak. Yang kedua membuat lebih sehat gitu loh. Itu sih yang itu tadi ya Mbak ya. Teman-teman ya. Pembicaraan kita di pagi hari ini dengan ownernya Momilan's Kitchen ya, Mbak Atika ya. Oke, baik, kita akan lanjut lagi nih di program kita yaitu Pojok UMKM ya bersama Momilan's Kitchen nih tadi. Oke Mbak, ada nggak sih Mbak kendala lain yaitu dari Momilan's Kitchen bukan dari segi bahannya gitu? Kendalanya dari ini apa? Pegawai ya. Itu kan semua dikerjain sama saya sendiri ya, gitu. Karena sebelumnya memang ada yang bantu gitu. Karena setelah off, akhirnya semua tetap dikerjain sendiri. Jadi lebih ke ini sih, ke tenaga kerjanya. Karena untuk mencari orang yang bisa membantu kan juga agak susah ya gitu loh, karena basicnya pun harus sebenarnya nggak harus bisa masak juga, karena yang masak sudah pasti saya gitu kan. Gitu. Cuman untuk yang bantu yang lain-lain gitu kan perlu apa ya? Pelatihan lain mungkin. Ya memang perlu. Nah itu pelatihannya untuk membuat ini kan susah nih Mbak ya, karena harus ada orang-orang tertentu yang bisa gitu yang dari makanan sehat. Nah itu sendiri Mbaknya gimana nih belajarnya? Untuk menu healthy food ini ya kadang karena basic saya sebenarnya bukan dari kesehatan gitu ya gitu. Cuman saya mempelajari sampai sekarang pun masih belajar tentang healthy food gitu, karena sebagian besar yang mengkonsumsi healthy food ini untuk diet itu biasanya selalu bertanya untuk masalah kalori. Nah itu satu lagi. Jadi untuk kalori itu memang saya masih pelajari sampai saat ini gitu kan. Untuk satu menunya itu untuk berapa kalori gitu. Cuman yang saya tekankan di sini untuk menu healthy food Momilan itu ini langkah awal gitu loh. Langkah awal untuk membiasakan diri dengan menu sehat gitu, dengan cara kalau untuk di sini kan aku fokusnya di pengurangan karbo dan gula gitu loh. Jadi untuk awal dulu gitu, karena kan untuk diet tiba-tiba langsung dengan makanan yang entah nggak berasa atau dengan makanan yang seperti itu kan kaget gitu, perut juga kaget gitu kan. Jadi lebih ke ini masih masuk di lidah, ibaratnya rasa pun untuk kalori masih berasa, cuman untuk penggunaan gula dan karbo itu yang dikurangi. Jadi ada nggak sih yang protes gitu Mbak dari segi pelanggan gitu? Nah kok gini rasanya gitu? Nggak ada sih? Alhamdulillah sih nggak ada gitu. Kebanyakan untuk testinya ya gitu loh. Alhamdulillah gitu loh, jadi berasa nggak diet gitu kan. Cuman untuk dilihat dari menu kan gitu, kalau dilihat memang sedikit. Tapi kalau memang kita konsumsi dengan nyaman aja gitu kan, untuk satu porsi itu mengenyangkan gitu loh. Maksudnya ya kita kan nggak tahu juga kan porsi kenyang seorang itu seperti apa. Cuma yang pasti dimulai dengan menu healthy food ini gitu loh, bisa jadi terbiasa untuk mengkonsumsi sayur kayak gitu kan. Oke, itu mantap banget deh dari Momilan's Kitchen ya teman-teman, membiasakan masyarakat untuk makan beralih ke makanan sehat. Iya, itu inovasinya ya dari Mbaknya ini ya, membuka usaha itu teman-teman.
bukan hanya dari tadi pemesanan via apa tadi Mbak, order atau gimana ya, versi kantoran atau makanan yang tiba-tiba ada gitu ya kan, ini ada juga makanan sehat. Nah ini jika kalian ingin diet atau gimana teman-teman, untuk porsinya pun cukup mengenyangkan dari sini Mbaknya yang Mbak ya. Cukup mengenyangkan ya. Nah, ya pokoknya diet itu kan sehat dan menyenangkan sebenarnya. Yang penting senang dengan menunya gitu kan. Kita harus senang dulu teman-teman, baru kita makan. Jangan mood kalian hancur tiba-tiba makan yang lain atau gimana ya Mbak ya, tiba-tiba nggak senang juga. Nah, jadi kalian harus senang ya kan, harus bawaannya senang, makannya senang. Nggak terpaksa. Iya kan? Betul kata Mbaknya. Happy fun ya Mbak ya. Oke baik. Nah ini Mbak bisa promosi lagi gitu Mbak dari Momilan Kitchen gimana aja gitu? Ya untuk Momilan itu yang pertama bisa untuk lihat produknya gitu kan, itu lebih enaknya tuh di Instagram ya, @momilan_kitchen. Untuk tanya-tanya bisa juga melalui DM Instagram atau langsung di WA, karena untuk pas responnya sih kita di WA gitu loh, karena setiap update-nya pun kita di WA gitu, update menu di WA juga bisa di WA di 0811 552 4144. Itu teman-teman ya, jika kalian ingin order nih di pagi hari ini silakan aja nih. Siap ya Mbak? Siap. Nah, untuk pagi ini ya. Sabtu kita libur ya, untuk Jenderal Momilan ya. Jadi untuk menu healthy food ini kita Senin sampai Jumat. Ini kita menu catering mingguan ya. Jadi memang untuk sudah selama 5 hari Senin sampai Jumat. Nah untuk porsi, kadang ada yang tanya beli satu atau beli satu porsi bisa nggak gitu. Sebenarnya karena catering mingguan kita sudah langsung full satu minggu gitu ya, Senin sampai Jumat. Kalau seandainya biasanya saya infokan kalau memang ada berlebih pada waktu itu pasti saya infokan di WA gitu. Apa namanya ada iya gercep ya, ada tim gercepnya Momilan juga gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada 2 atau 3 porsi lebihan gitu loh, udah sekalian gitu kita deliverykan. Itu pun gratis Mbak ya deliverynya. Delivery Momilan gratis. Dari dulu gratis. Selalu gratis ya. Karena apa? Karena untuk rute Playhari sendiri kan untuk seputaran Playhari aja kan alhamdulillah kendalanya nggak begitu kayak di kota besar gitu. Lampu merah, macet. Playhari bebas hambatan. Jadi kita anggap satu aja lampu merah. Jadi bebas hambatan, jadi nggak ini untuk masalah jarak aja. Kalau untuk kecuali macet ya, macet itu kan salah satu kendala paling besar dalam dunia pengantaran ya. Gitu. Nah ini Mbak, jika rekan dengar ini dari luar daerah Playhari mungkin, nah itu gimana tuh siasatinya? Ya, Anda banyak juga yang request dari Banjarmasin juga Banjarbaru ya, tapi karena kita belum bisa gitu kan untuk pengantaran yang jauh gitu. Tapi alhamdulillah ini kabar terbaru dari Momilan. Itu insya Allah kita bakal buka di Banjarbaru. Oh, buka cabang lagi nih? Ya bisa disebut cabang online sih. Cabang online. Ya itu bisa untuk di Banjarbaru nanti, Banjarbaru dan Playhari. Banjarbarunya kira-kira gimana Mbak nantinya? Ada nggak tempatnya yang untuk tempat karena kita online ya, pokoknya di sekitaran Karanganyar, daerah Karanganyar. Karanganyar. Oke teman-teman di situ ya nanti. Tapi mungkin belum tahu ya launchingnya kapan. Launchingnya kapan itu masih karena insya Allah kemungkinan di awal tahun karena kita kan perlu proses juga kan dari sini di sana ngaturnya kayak gimana, terus kita juga promosi juga harus gencar kan di sana gitu. Di sana harus membuka baru ya Mbak ya, usaha baru di sana ya kan harus ada promosi-promosi yang signifikan untuk di sana. Jadi kan banyak juga nih pengunjung-pengunjung atau pendengar yang ingin mengonsumsi dari Momilan Kitchen tadi. Oke baik. Nah gitu teman-teman, wah mantap sih hari ini ya, dari pengantarannya sampai pembuatannya sendiri nih Mbaknya ditemani suami ya Mbak ya tadi ya. Iya alhamdulillah. Oke alhamdulillah, dan ini kata Mbaknya mau buka usaha lagi di Banjarbaru ya. Oke nah itu di Banjarbaru nih berarti ada ketenaga kerjaannya lagi mungkin ya. Nah itu ada dimulai dari tadi nggak sih? Kenapa?
ada dilanjutin lagi nggak sih dari produknya? Pas, Harus sama pas, nih kan? pasti dari cara bikinnya juga gitu kan, dari cara bikin, terus gimana penyajiannya, terus tapi untuk kayak untuk belanja bahan apa semua saya sendiri. Soalnya kan kayak untuk seperti sayur gitu kan kita pasti pilih kan gitu yang kualitasnya bagus kayak gitu. Jadi untuk proses belanja tetap saya sendiri. Untuk soalnya kan saya kondisional juga kan, ibaratnya bisa di Pelihari, bisa di Banjarbaru gitu kan. Iya. Seperti itu, jadi tetap harus melalui proses pengajaran dulu gitu lah, dilatih dulu lah. Dilatih dulu ya. Dilatih dulu lah. Dilatih dulu ya. Nah, itu teman-teman. Dilatih dulu ya kan Mbak, baru kita buka usaha di sana. Gitu ya Mbak ya. Oke, nah itu teman-teman, mantap sekali nih. Jika kalian mau sehat ya kan, beli aja tuh tapi harus ada jadwal tersendiri ya Mbak ya. Iya. Dari satu hari itu kan berbeda-beda orangnya mungkin ya Mbak. Jadi gini, misalkan ada yang mau pesan gitu ya, itu kita langsung open order untuk 1 minggu ke depan. Jadi untuk yang minggu ini misalkan sudah full, kita mulai lagi untuk Senin depannya sampai Jumat. Jadi kadang Momiland itu selalu menyertakan tanggal di setiap open ordernya gitu loh. Misalkan open order mulai minggu depan tanggal 10 sampai 14 kayak gitu kan. Senin sampai Jumat. Siapa yang mau? Nah, itu untuk 24 aja per hari gitu loh. Per minggu. Seperti alasan ya Mbak ya. Iya, slot 20 slot gitu ya. Kalau sudah full kita tutup gitu loh kan. Kalau seandainya kadang kan juga ada nggak full ya, karena kan nggak setiap minggu full terus gitu kan, up and down lah. Terus itu biasanya misalkan nggak full itu kita pasti ada bikin berlebih bagi yang mau mencoba dulu biasanya gitu kan. Ada juga tuh yang coba gitu Mbak. Kadang ada kan mau coba dulu bisa nggak pesan 1 porsi. Biasanya kalau saya ini kan bisa kalau seandainya memang pas lagi berlebih bikinnya. Tapi kalau memang full itu nggak bisa sama sekali. Nggak bisa ya, konsisten di situ ya Mbak. Konsisten di situ ya. Oke, baik. Nah untuk yang lain nih Mbak, dari makanan sehat sendiri, nah kayak catering itu paling jauh pengantarannya di mana Mbak? Mungkin dari makanan sehat kan gilatan. Nah itu pernah untuk yang menu Resbowo ya, itu ke Banjarmasin. Itu versi banyakan tapi Mbak ya. Versi banyak. Iya. Pokoknya kita bisa keluar kota dengan catatan memang untuk pesanan yang banyak gitu loh kan. Ya masa kita pesanan 2 kita nganter ke Banjarmasin. Tiba-tiba mau ke Banjarbaru gitu ya, titik bawah aja gitu. Iya, titik bawah bisa, itu dulu pernah seperti itu. Pernah seperti itu ya. Nah, untuk harganya kan itu berbeda kan Mbak ya, dari catering sendiri. Nah, itu mungkin minimalnya berapa sih Mbak pemesanan dari catering sendiri? Untuk catering yang menu selain healthy food ya, itu minimal banget 20 porsi. 20 porsi ya, untuk segala kegiatannya. Iya. Oke, nah itu teman-teman ya. Jika kalian belum tahu nih, dari Momiland Kitchen ada catering-cateringnya juga, dan itu pun maksimalnya 20 ya. Tidak bisa satu-satuan ya Mbak ya, nanti rugi. Iya. Ya kita lihat situasi sama ininya juga kan gitu. Ya itulah pokoknya yang pengen tahu menu healthy food seperti apa, terus rice bowl-nya seperti apa gitu kan untuk pemesanan. Terus untuk menu-menu lainnya itu ada di Instagram Momiland, itu bisa cek aja di situ. Ya teman-teman, banyak nih nanti ya yang saya lihat sih, banyak nih karya-karyanya dari Momiland Kitchen. Ada beberapa menu nih. Ada yang telur-telurnya ini. Ya kan nih? Iya, itu untuk menu ada ubi ungu, kentang, jagung, karena itu kan pengganti nasi putih gitu. Iya, banyak. Selalu ada, karbo tetap ada karena gimana pun tubuh juga tetap memerlukan gula kan gitu. Cuman konsumsinya yang jangan berlebihan, dan kalau bisa memang dikurangi gitu. Oke, baik. Nah, harapan kedepannya ada nggak sih Mbak dari penjualan sendiri dari Momiland Kitchen? Harapan ke depan semoga lewat siaran ini pelanggannya makin bertambah. Yang pertama itu. Terus yang pesan juga makin banyak gitu kan. Terus semoga bisa ini sih,
bisa membuka tempat yang memang khusus untuk healthy food gitu. Itu sih goalsnya ke depan gitu kan. Entah itu berupa kafe healthy food, makanan-makanan sehat seperti itu. Mungkin tahun depan ya. Amin. Nah, ada nggak Mbak tips untuk rekan dengar jika ingin membuka usaha seperti Mbak gitu? Gimana tuh Mbak caranya? Yang pasti gimana kita bisa melihat peluang ya gitu. Kalau saya kan mikirnya dari pertama kali buka itu yang pertama kali itu karena saya yang kesulitan mencari makanan. Ya. Karena terus terang di sini kan agak susah mencari varian makanan yang makanya karena hobi saya kuliner gitu kan. Tiap kemanapun saya mesti kuliner gitu. Karena di balik kuliner itu kita jadi menciptakan ide sendiri gitu loh. Nggak cuma di menu yang di warung biasa ataupun di kafe, restoran gitu kan. Setiap kali kuliner gitu, ini buat jadi menu di Momilan. Ini kita upgrade gitu kan, kita update. Itu ya itu gitu lah, melihat peluang gitu. Ibaratnya kalau misalkan kalau Momilan ya terserah ketika ada menu di luaran yang lagi rame, biasanya rame semua gitu lah. Itu Momilan off dulu, enggak pokoknya enggak ikut-ikutan gitu. Tapi mencoba hal yang lain gitu, yang beda dari itu. Karena apa? Karena kebanyakan yang kita lihat kan satu jualan, semua jualan gitu, akhirnya down sendiri gitu kan gitu. Nah, makanya kita melihat peluang, terus passion kita di mana gitu loh. Kita jualan apa gitu loh, yang memang itu kita senangi dan kita biasa lakukan. Itu yang pertama. Jadi kalau dari aku ya, karena aku senang masak gitu kan, terus bikin makanan yang dimana itu bisa lebih sehat untuk keluarga aku gitu kan. Itu yang aku coba ini untuk aku lihat juga kan di sini belum ada gitu. Nah, itu melihat peluang sih yang intinya ya. Usaha itu harus mencari peluang yang baik ya. Terus dilihat juga lingkungan ibaratnya lingkungan daerah kita kan gitu. Kira-kira oke nggak nih gitu. Karena kan misalkan kita mau jual ini tapi orang-orang misalkan nggak maksudnya nggak kadang kalau di luaran, terutama di Jawa ya, dengan menu-menu unik itu kan mereka malah semakin laku, kemasan semakin bagus, nah kalau di sini sebenarnya belum tentu gitu loh. Nah, itu ada varian baru nggak sih Mbak dari segi kemasan gimana gitu, dari 1 tahun ke tahun gitu? Itu untuk kemasan, tapi sekali lagi kendala ya, itu termasuk di kendala ya. Tapi kemasan sekarang alhamdulillah di sini sudah ada gitu loh, sudah banyak yang jual gitu kan. Makanya ini sih dari awal memilih diri kan lebih yang pertama ya memang dari segi rasa, kedua kemasan. Semakin kemasannya bagus, semakin menarik, semakin tingkat penjualannya pun bisa semakin tinggi gitu loh. Gitu. Cuman kadang ada juga yang berpikiran kan yang dimakan isinya bukan kemasannya gitu kan ya. Itu beda lagi kan. Makanya untuk merubah mindsetnya itu susah sih. Jadi untuk kayak pelaku usaha gitu kan, nggak apa-apa lah kita modal tinggi sedikit tapi produksi kita nanti meningkat seperti itu gitu. Kadang kan kemasannya aja sudah mahal katanya ini gitu kan. Nah, itu sih yang susah karena dari awal juga aku selalu menginikan biar produk kita tuh gimana bisa menarik gitu loh buat orang gitu. Oke Mbak, nah ini saya balik ke dinas terkait nih Mbak ya. Ada nggak Mbak di bawah gitu dari dinas-dinas terkait, mungkin dari Disbuddak atau gimana gitu ya, untuk penjualannya atau promosinya ke pameran mungkin atau gimana gitu, ada nggak? Alhamdulillah untuk pameran setiap tahun Momilan ikut di Expo Tala, karena awal mula pun kan pertama kali ada itu ikut di pameran, ikut di stand kecamatan dulu itu 2014. Setelah itu baru stand sendiri sampai sekarang. Tapi tahun ini nggak ada ya. Anaknya nggak ada tahun ini. Nggak apa-apa ya. Semoga corona ini cepat berlalu Mbak. Iya. Jadi kita akan kayak dulu lagi lah, ya seperti dulu
bisa beraktivitas bebas gimana gitu ya, nggak terhalang-halang kayak gini ya, nggak enak sih kayak gini. Alhamdulillah ya, pokoknya untuk pameran kita insya Allah selalu ikut berpartisipasi gitu. Oke, baik ya, itu teman-teman dari dinas terkait pun ada ya untuk hadir gitu. Iya. Oke, baik. Mungkin Mbak ada pesan-pesan lagi gitu yang disampaikan sebelum kita akhiri. Pesan atau promosi nih? Iya, yang pertama ya jangan lupa follow dulu IG Momilan Kitchen @momilan_kitchen untuk yang mau tahu produknya apa aja gitu kan. Terus untuk pemesanan bisa di 0811 552 4144. Untuk catering healthy food ataupun untuk pemesanan menu yang lain itu kita bisa untuk acara juga gitu kan, untuk acara kantor seperti itu bisa kok. Bisa. Nah itu terus pesannya yang jangan lupa jargonnya healthy food. Pesannya ini sih di masa sekarang kan, ya nggak harus di masa sekarang aja sih, untuk kedepannya semoga lebih banyak orang-orang yang lebih sadar akan kesehatannya gitu loh. Nah dengan mengkonsumsi menu-menu yang lebih sehat. Iya, itu sih. Itu pesan-pesannya ya. Jargonnya nih sempat dari Momilan Kitchen gitu. Makanan sehat atau gimana gitu? Makanan sehat, make sure healthy. Gitu ya. Oke, baik itu teman-teman perbincangan kita di pagi hari ini ya tentang Momilan Kitchen ya, dari makanan-makanan sehat dan cateringnya mungkin ya. Maksimal ordernya pun dari catering tadi 20 ya, Mbak? 20 per minggunya. 20 per minggu. Untuk 20 orang. Oke, baik itu teman-teman ya. Jika kalian ingin merasakan apa dari Momilan Kitchen, langsung aja tuh hubungi Mbaknya, nanti di slotnya di situ dinamain Mbak ya. Tapi kan itu masuk list. Ya hari itu juga ya Mbak ya, harus ada gantian. Seperti sekarang gitu kan, ada yang order bisa untuk list Senin sampai Jumat minggu besok, seperti itu. Oke, jadi nggak langsung jadi ya teman-teman ya. Oh iya, satu lagi untuk kan banyak yang tanya untuk pembayarannya seperti apa gitu kan. Itu biasanya Momilan selalu ada broadcastnya itu untuk yang sudah terdaftar di minggu tersebut ya gitu. Bisa cash itu atau bisa transfer, karena ini salah satu yang mungkin orang banyak bingung juga ini bayarnya gimana gitu. Ya, tapi kan itu delivery tadi kata Mbaknya. Delivery ya, makanya delivery itu karena kita mingguan ya, jadi memang bayar di depan biasanya itu bisa lewat transfer atau pas penghantaran. Penghantaran aja COD-nya ya. Iya itu.